Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan telah mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 17%. Bantahan itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun bantahan itu kembali dikomentari oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa KPU tidak tahu soal algoritma suara Ganjar Mahfud yang dikunci di angka 17%. Ia bahkan mengatakan bahwa KPU pura-pura tidak tahu soal data berpindahnya IP address Sirekap. Pernyataan itu disampaikan Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret. Hasto menegaskan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 seharusnya berjalan 2 putaran. Dia menyebut ada kekuatan di belakang KPU. Hasto kemudian mempertanyakan sikap KPU yang tiba-tiba menghentikan Sirekap. Menurutnya penghentian perolehan suara di Sirekap sengaja dimatikan oleh KPU. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. Resah dengan masifnya dugaan kecurangan pemilu 2024 sejumlah purnawirawan TNI Persatu. Sejumlah purnawirawan TNI itu mendirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau PDR. Forum tersebut dibentuk oleh beberapa tokoh, diantaranya mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan TNI Agus Supriyatna dan mantan Kasal Laksamana Purnawirawan TNI Bernard Ken Sondag. Selain 2 purnawirawan itu, ada juga pengamat militer Koni Rahakundini Bakri serta beberapa politisi PDIP seperti TB Hasanuddin dan Seno Baskoro. Adanya pembentukan forum PDR itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Eksekutif FPDR Rudi S. Kampri pada Sabtu 9 Maret. Rudi mengatakan bahwa FPDR menyebut Presiden Joko Widodo telah menggunakan kekuatannya untuk mengintervensi pemilu 2024.
Ia menuding Jokowi tidak bersikap netral dengan memihak Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rudi mengatakan FPDR bakal mengadakan mimbar demokrasi secara rutin. Kedua calon presiden lawan Prabowo Subianto yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali memberikan komentar soal hak angket. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pengajuan hak angket tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Sebab menurutnya masih ada waktu yang panjang untuk menyiapkan hak angket tersebut. Menurut Anies, yang paling penting adalah proses untuk mengulirkan hak angket ini terus berjalan. Di sisi lain, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo justru yakin bahwa pengesahan hak angket di DPR tidak akan berjalan mulus. Meski demikian, partainya PDIP sudah menyiapkan segala kemungkinan untuk menghadapi dinamika di parlemen nantinya. Ganjar mengungkap langkah yang bakal ditempuh untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu tidak hanya melalui hak angket saja. Menurut Ganjar, saat ini timnya sedang bekerja mengumpulkan data perolehan suaranya agar dibandingkan dengan perolehan suara yang diumumkan di KPU. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ternyata sudah melakukan pertemuan bersama. Pertemuan JK dan Hasto itu diungkap oleh Ko-Kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said pada Sabtu 9 Maret. Sudirman Said mengatakan salah satu pertemuan kedua tokoh politik itu juga terjadi saat menghadiri forum diskusi yang digelar FISIP UI. Dalam kesempatan itu baik JK maupun Hasto bertindak sebagai narasumber dan pembicara. Sudirman Said kemudian membeberkan isi pertemuan antara JK dan Hasto. Ia mengatakan pertemuan JK dan Hasto membahas terkait keprihatinan mereka soal apa yang sudah terjadi. Mereka membahas tentang rencana untuk mengklarifikasi segala hal yang terjadi dalam pemilu 2024. Menurut Sudirman, klarifikasi terkait pemilu diperlukan agar siapapun pemimpin negara yang dilantik tidak akan memiliki beban politik. Salah satu bentuk klarifikasi adalah melalui hak angket di DPR. Satu keluarga di Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan tewas seusai melompat bersama dari rooftop apartemen. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 9 Maret itu menewaskan seorang ayah berinisial EA 50 tahun, ibu AEL 52 tahun, anak perempuan JL 15 tahun, dan anak laki-laki JW 13 tahun. Satu keluarga itu diketahui pernah menjadi penghuni apartemen tersebut selama beberapa waktu, namun mereka berpindah tempat dan kembali setelah 2 tahun tak terlihat. Saat kembali ke apartemen di kawasan Penjaringan, satu keluarga itu ditemukan dalam kondisi tewas setelah melompat dari rooftop apartemen. Kapolsek Metro Penjaringan Kompol Agus Adiwijaya mengatakan satu keluarga itu mendatangi apartemen untuk mengakhiri hidup bersama-sama. Kompol Agus mengatakan keempat korban itu datang ke apartemen pada pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Mereka datang menggunakan satu mobil yang sama dan menuju ke lantai 21 apartemen. Kemudian pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, keempat korban itu tercatat melompat dari apartemen. Berdasarkan rekaman CCTV sebelum mengakhiri hidup bersama, sang ayah berinisial EA sempat mencium istri dan kedua anaknya. Mereka mengakhiri hidup dengan kondisi tangan yang saling terikat. Polisi memastikan keempat korban yang merupakan satu keluarga itu meninggal dunia karena mengakhiri hidupnya. Internasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kronologi insiden pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mengudara. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur 28 menit saat melakukan penerbangan dari Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Jakarta pada 25 Januari lalu. Menurut KNKT, insiden tersebut merupakan masalah serius yang menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi. KNKT mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan ID6723 itu dioperasikan oleh seorang pilot berusia 32 tahun dan kopilot berusia 28 tahun. Sekitar pukul 8.37 waktu setempat ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah, kedua awak melepas headset. Pilot kemudian meminta izin ke kopilot untuk beristirahat dan izin diberikan. Beberapa detik kemudian pilot tertidur dan kopilot mengambil alih tugas. Kemudian pada pukul 8.22 waktu Indonesia Barat, sang pilot sudah terbangun dan menawari kopilot untuk bergantian tidur. Kopilot kemudian menjawab bahwa ia tidak ingin istirahat. Mereka berbincang sekitar 30 detik, kemudian pilot melanjutkan tidurnya. Kopilot kemudian menjalankan tugas sebagai PF atau pilot flying dan PM atau pilot monitoring sekaligus.
Sekitar pukul 8.43 waktu Indonesia Barat, kopilot melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. Ia diinstruksikan menuju waypoint Skurus yang terletak di timur laut bandara ibu kota. Beberapa menit setelah kontak dengan Jakarta, kopilot tidak sengaja tertidur. Saat kopilot tertidur, pemandu lalu lintas udara tidak lagi mendapatkan respon. Beberapa upaya untuk menghubungi pesawat dilakukan, termasuk meminta pilot lain untuk memanggil awak pesawat. Kemudian pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat atau 28 menit setelah transmisi terakhir terekam dari kopilot, sang pilot terbangun dan sadar bahwa pesawat sudah berada di luar jalur yang benar. Beruntung pesawat Batik Air mendarat dengan selamat di Jakarta dan tidak ada kerusakan ataupun cedera penumpang. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Sekjen PDIP menjawab keluhan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Hasto menjawab pernyataan Prabowo dengan menyatakan pihaknya siap membuat ongkos politik menjadi lebih murah. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret. Hasto mengatakan ongkos politik bisa murah jika menerapkan sistem proporsional tertutup. Adapun sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan di mana rakyat hanya memilih partai. Dengan begitu, wakil rakyat terpilih nantinya ditentukan oleh perolehan suara partai politik berdasarkan nomor urut. Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup bisa membuat pemilu menjadi lebih hemat biaya. Mas Hasto bicara soal keresahan demokrasi, kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal. Itu gimana itu, Mas? Dan nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup. Itu murah, itu mengedepankan merit system, kita simplifikasi. Mengapa menjadi mahal? Karena itu kejadian pada tahun 2009 ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut, padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari Mahkamah Konstitusi diterapkan yang sama dengan bansos, dengan campur tangan negara. Hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan. Mantan istri Prabowo Subianto yakni Siti Hediati Haryati atau Titik Soeharto menjadi caleg Gerindra dengan perolehan suara tertinggi. Titik meraih suara tertinggi dalam pemilihan legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik meraup suara hingga 145.489. Sementara Gerindra sendiri telah mengantongi suara sebanyak 272.165 seantero Yogyakarta. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi suara Pileg Provinsi DIY yang disahkan oleh KPU dalam rapat pleno hasil pemilu di kantor KPU pada Sabtu 9 Maret.
Dengan perolehan suara itu, Partai Gerindra mendapatkan 1 kursi anggota DPR di Dapil DIY. 1 kursi itu akan menjadi milik Titik sebagai peraih suara tertinggi di partainya. Titik diprediksi bakal lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Adapun dalam rekapitulasi yang disiarkan melalui kanal YouTube KPU itu, PDIP unggul di DIY. PDIP mendapatkan suara sebanyak 593.969 suara. Kemudian posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar dengan 302.845 suara. Selanjutnya di urutan ketiga ada Partai Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 272.165 suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.